Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang proses dan tahapan manajemen inovasi. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Musa Amin sebagai selaku pengampu mata kuliah manajemen inovasi teknologi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah tersebut, yang mana untuk pembahasan sini ada 5. Yang pertama itu ideasi, yang kedua itu validasi ide, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi dan pembelajaran. Yang pertama itu ideasi. Ideasi adalah proses penciptaan ide-ide baru melalui pemikiran kreatif dan inovatif. Ideasi merupakan tahap awal dalam proses pengembangan inovasi yang melibatkan: yang pertama itu tujuan ideasi. Yang satu, mengidentifikasikan peluang dan kebutuhan. Kedua, mengembangkan solusi kreatif. Ketiga itu menciptakan produk atau jasa baru. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima itu menghadapi tantangan dan perubahan. Dan ideasi juga adalah melibatkan teknik ideasi, yang mana pertama itu brainstorming, disukai kelompok untuk mengumpulkan ide; mind mapping, membuat peta konsep untuk menghubungkan ide; compare, menggunakan teknik atau substitusi, gabungan, modifikasi, penghilangan, penambahan, dan pergantian; design thinking, fokus pada kebutuhan pengguna; reversal, membalikan masalah untuk mencari solusi. Selanjutnya itu lateral thinking, berpikir di luar kotak. Yang 7 itu shift thinking, heads, menggunakan perspektif berbeda. Dan langkah-langkah ideasi yang pertama itu mempersiapkan tentu tujuan dan topik. Yang kedua itu mengumpulkan ide, gunakan teknik ideasi. Yang ketiga itu seleksi ide, evaluasi dan pilihan ide terbaik. Yang keempat itu pengembangan ide, buat rencana aksi. Yang kelima itu implementasi. Manfaat ideasi di sini ada 5: meningkatkan kreativitas, mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, menghadapi perubahan, membuka peluang baru. Itulah tadi penjelasan yang pertama dalam 5 pembahasan yang ideasi. Yang selanjutnya itu validasi ide. Untuk validasi ide adalah proses mengevaluasi ide untuk menentukan viabilitas, kepraktisan dan potensi keberhasilannya. Berikut langkah-langkah validasi ide. Yang pertama itu definisi ide, menjelaskan ide secara jelas dan spesifik. Yang kedua itu tujuan, tentukan tujuan dan sasaran ide. Yang ketiga itu target audience, identifikasi kelompok sasaran. Evaluasi internal, pertama itu kelayakan teknis, yang kedua itu kelayakan finansial, yang ketiga itu kelayakan operasional, yang keempat itu kelayakan strategis. Dan untuk evaluasi eksternal, yang tadi itu evaluasi internal itu ada 4, yang untuk evaluasi eksternalnya itu juga ada 4. Yang pertama itu riset pasar, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga umpan balik pelanggan, yang keempat analisis regulasi. Untuk metode validasi di sini ada 5. Yang pertama itu SWOT, strategis, weaknesses, opportunities, threats, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua itu BCG, Boston Consulting Group. Yang ketiga itu survei kuesioner. Yang keempat itu wawancara diskusi. Yang kelima itu prototyping. Itulah tadi penjelasan tentang validasi ide. Selanjutnya itu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses menciptakan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan
pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut tahapan pengembangan produk. Pertama itu tahapan pengembangan produk. Tahap pengembangan produk itu ada 7. Yang pertama riset analisis, yang kedua itu definisi produk, yang ketiga itu desain produk, yang keempat itu prototyping, yang kelima pengujian dan validasi, yang keenam itu produksi, yang ketujuh pemasaran dan penjualan. Adapun berikut faktor yang mempengaruhi pengembangan produk yang ada itu ada 8. Yang pertama kebutuhan pasar, kedua teknologi, tiga kompetitor, yang keempat anggaran, waktu, kualitas, keamanan dan regulasi. Yang mana itu metode pengembangan produk itu ada 5. Yang pertama itu design thinking, kedua agile, dan ketiga waterfall, keempat scrum, dan kelima kanban. Alat-alat bantu pengembangan produk yang mind mapping, SWOT, BCG metrik, prototyping tools, pengujian atau AJB. Itulah tadi penjelasan tentang pengembangan produk. Selanjutnya itu implementasi. Implementasi di sini adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti politik, komunikasi, pendidikan, dan teknik. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi: pelaksanaan kebijakan publik, tahap pembuatan perjanjian internasional, penyediaan sarana atau fasilitas. Beberapa faktor yang mengaruhi implementasi diantaranya niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi, pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan, dan oposisi, dukungan presiden atau eksekutif, sumber daya. Implementasi juga adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Itulah tadi penjelasan tentang implementasi. Baiklah, selanjutnya itu yang terakhir, pembahasan terakhir yang mana pembahasan itu evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pembelajaran, proses untuk menentukan nilai dan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan dengan menilai dan mengukur hasil belajar siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di masa akan mendatang. Berikut adalah proses beberapa hal yang dilakukan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu mengumpulkan data hasil siswa seperti nilai ujian, tugas, proyek, dan kinerja kelas. Yang kedua itu menganalisis data dan hasil belajar. Yang keempat itu membuat rekomendasi untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keempat itu menentukan tingkat pencapaian dan tujuan pembelajaran. Yang kelima itu mengukur keefektifan pendidikan dalam mengejar. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip komprehensif, kesinambungan, dan keikhlasan. Itulah tadi penjelasan tentang evaluasi pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya itu hanyalah datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.